Bapak-bapak, mari bicara jujur dari hati ke hati. Kapan terakhir kali Anda merasa benar-benar hidup sebagai laki-laki? Atau jangan-jangan sekarang bangun pagi saja rasanya seperti memikul beban berat? Dan yang paling menyakitkan, saat istri memberi kode di malam hari, senjata kebanggaan Anda justru memilih untuk tidur dan menolak perintah? Jangan menyalahkan usia. Musuh terbesar kejantanan Anda ternyata ada di tempat yang tidak pernah Anda duga, di piring buah Anda. Yah, Bapak tidak salah dengar. Buah-buahan yang selama ini Bapak makan karena dianggap sehat, ternyata diam-diam sedang menggebiri hormon testosteron Bapak setiap hari. Niat hati ingin sehat di masa tua. Tapi yang terjadi justru energi makin habis, perut makin buncit, dan vitalitas jadi loyo permanen. Mengerikan, bukan? Tapi tenang, jangan panik dulu. Hari ini saya akan bongkar 4 buah pembunuh yang wajib Anda buang sekarang juga. Dan 4 buah ajaib yang bisa bikin Bapak kembali keras, bertenaga, dan perkasa layaknya 10 tahun lebih muda. Sebelum saya bongkar rahasianya, jika Bapak ingin masa tua yang gagah dan tidak menyusahkan orang lain, tolong tekan tombol like video ini sekarang juga sebagai tanda Bapak siap berubah. Klik subscribe agar tidak ketinggalan ilmu mahal ini dan tuliskan di kolom komentar, "Saya siap perkasa." Sudah? Mari kita selamatkan harga diri Bapak sekarang juga. Bapak-bapak, mari kita berhenti menyalahkan nasib dan mulai melihat data medis yang sebenarnya. Jangan kaget dengan apa yang akan saya sampaikan. Secara biologis, begitu lilin ulang tahun ke-40 Bapak ditiup, alam menetapkan aturan kejam. Produksi testosteron Bapak akan dipangkas paksa sekitar 1% setiap tahunnya. Ini takdir alami, sebuah penurunan yang pelan tapi pasti. Tapi, dan ini tapi yang sangat besar, yang membuat saya sebagai dokter khawatir bukan penurunan 1% itu. Masalahnya adalah banyak dari Bapak yang tanpa sadar mempercepat proses ini menjadi 3-4% per tahun. Bayangkan ini, dalam 5 tahun saja, Bapak bisa kehilangan hampir 20% kekuatan laki-laki Bapak hanya gara-gara salah memasukkan makanan ke mulut. Ini bukan lagi penurunan alami, ini adalah sabotase diri sendiri. Dan tolong diingat baik-baik, Pak. Testosteron itu bukan cuma soal urusan ranjang, itu pemikiran yang sempit. Testosteron adalah bahan bakar kehidupan seorang pria. Ketika hormon ini anjlok drastis, tubuh Bapak akan langsung bereaksi negatif. Otot-otot lengan dan kaki yang dulu kencang mulai menyusut dan digantikan lemak bergelambir. Tulang menjadi rapuh, dan yang paling menyedihkan, mental Bapak ikut loyo. Bapak jadi mudah lelah, sering lupa, sulit konsentrasi, dan mood jadi tidak stabil. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Dulu Bapak adalah singa yang mengaung. Sekarang perlahan berubah menjadi kucing tua yang cuma ingin tidur seharian. Apakah Bapak mau menghabiskan sisa usia emas ini dengan kondisi seperti itu? Tentu tidak, kan? Tubuh Bapak ibarat pabrik canggih. Testis adalah mesin utamanya. Sayangnya, buah-buahan yang akan saya sebutkan setelah ini bertindak seperti pasir yang dilempar ke dalam mesin pabrik itu. Mereka memacetkan produksi, merusak roda gigi hormon, dan akhirnya pabrik itu tutup usia dini. Jadi, mari kita hentikan kebocoran ini sekarang juga. Siapa saja tersangka utamanya? Kita mulai dari buah pertama yang paling sering menipu kita. Tersangka pertama ini pasti membuat Bapak terbelalak tak percaya. Anggur merah. Saya bisa mendengar protes Bapak dari sini. Loh dok, bukannya anggur itu buah surga? Bukannya dokter jantung menyarankannya? Bapak benar, tapi hanya setengahnya. Anggur merah memang mengandung antioksidan, tapi kulitnya menyimpan zat bernama resveratrol dalam jumlah tinggi. Bagi jantung, ini mungkin sahabat, tapi bagi testosteron Bapak, zat ini adalah pedang bermata dua yang sangat tajam. Dalam dosis tinggi, resveratrol bertindak sebagai sabotase kimiawi.
Dia menghambat enzim khusus di dalam tubuh yang tugas vitalnya adalah mengubah kolesterol menjadi testosteron. Bayangkan pabrik hormon di tubuh Bapak sedang lembur ingin memproduksi benih dan energi. Tiba-tiba, resveratrol datang dan mematikan sakar utamanya. Pabrik mogok kerja. Akibatnya, produksi testosteron terhenti, sperma menjadi lambat, dan Bapak kehilangan gairah. Dan mohon dengarkan ini baik-baik, karena ini adalah kesalahan paling fatal. Meminum jus anggur kemasan. 1 gelas jus kotak itu bukan sekedar sari buah, Pak. Itu adalah konsentrat dari puluhan butir anggur ditambah gula pengawet. Meminumnya sama saja dengan menenggak racun manis bagi hormon Bapak. Gula darah melonjak, insulin naik, dan testosteron langsung dihancurkan seketika. Apakah Bapak harus berhenti makan anggur selamanya? Tidak perlu se-ekstrim itu. Kuncinya ada di jumlah. Jika Bapak masih ingin menikmatinya, batasi ketat maksimal 15 butir per hari. Itu batas toleransi tubuh Bapak. Lebih dari itu, Bapak bukan sedang menikmati buah, tapi sedang meracuni kejantanan Bapak sendiri secara perlahan. Saran saya, buang jus kemasan itu sekarang juga, dan mulailah menghitung butiran anggur Bapak dengan bijak. Tersangka kedua ini adalah tamu wajib di meja makan jutaan lansia setiap pagi. Alasannya klasik dan sangat masuk akal. Biar BAB lancar, Dok, biar perut enak. Benar kan? Bapak pasti sering menyetok buah ini di kulkas. Memang, pepaya, terutama yang masih mengkal atau setengah matang, adalah juara dunia untuk urusan melancarkan pencernaan. Tapi, dan ini peringatan keras, di balik manfaatnya untuk usus, tersimpan ancaman serius bagi pabrik benih Bapak. Masalah utamanya ada pada getah putih lengket itu. Getah ini mengandung enzim bernama papain dalam dosis yang sangat tinggi. Sifat enzim papain ini cukup ganas. Tugas alaminya adalah memecah dan menghancurkan ikatan protein. Sayangnya, ketika masuk ke tubuh dalam jumlah banyak, papain bisa menyerang protein di sistem reproduksi Bapak. Penelitian yang mengejutkan membuktikan, tikus jantan yang rutin diberi ekstrak pepaya mengkal, jumlah spermanya anjlok hingga 50%. Bukan cuma jumlahnya, kualitasnya pun rusak. Spermanya jadi malas bergerak, dan ukuran testis bahkan bisa mengecil. Ini terjadi karena tubuh Bapak mengira papain sebagai zat anti kesuburan alami. Di beberapa budaya tradisional, pepaya muda bahkan dipakai sebagai kontrasepsi pria zaman dulu. Efek sampingnya tidak berhenti di situ. Papain juga memicu lonjakan hormon prolaktin. Ini adalah hormon yang seharusnya tinggi pada ibu menyusui, bukan pada pria. Kalau prolaktin Bapak tinggi, otomatis testosteron ditekan habis-habisan, libido hilang, senjata mogok, dan gairah Bapak padam. Jadi solusinya, jangan makan pepaya mengkal. Pilih yang matang sempurna, kulit oranye penuh, daging lembek. Batasi porsinya cukup sepotong kecil, maksimal 200 gram, dan lakukan selang-seling, cukup 2 kali seminggu. Jaga perut boleh, tapi jangan sampai mengorbankan keperkasaan. Tersangka ketiga ini sering bersembunyi di balik label sehat untuk prostat. Benar, antioksidannya tinggi, tapi ada harga mahal yang harus dibayar hormon Bapak. Delima merah mengandung zat bernama fitoestrogen dalam jumlah yang sangat masif. Sesuai namanya, zat ini meniru struktur hormon estrogen wanita. Apa jadinya kalau tubuh laki-laki dibanjiri hormon wanita? Tubuh Bapak akan bingung. Sinyal kejantanan dimatikan dan tubuh mulai melakukan feminisasi. Lemak tidak lagi lari ke otot, tapi menumpuk di perut, pinggul, dan maaf saya harus katakan ini, payudara Bapak bisa membesar atau man boobs. Bapak minum jus delima niatnya mau sehat, malah berakhir dengan tubuh yang makin mirip wanita dan senjata yang makin tak bertenaga. Hindari jus kemasan delima merah mutlak. Dan inilah tersangka keempat, yang menurut saya
paling berbahaya secara medis bagi lansia. Jeruk bali. Mengapa saya sebut berbahaya? Karena buah ini mengandung furanokumarin. Zat ini melumpuhkan enzim CYP3A4 di hati Bapak. Enzim ini tugasnya membuang racun dan memproses hormon. Ketika enzim ini mati suri gara-gara jeruk bali, dua hal mengerikan terjadi. Pertama, testosteron Bapak tidak bisa diproses dan akhirnya terbuang sia-sia lewat urin. Kedua, dan ini fatal, jika Bapak sedang minum obat pengencer darah, obat kolesterol, atau obat jantung, jeruk bali akan membuat efek obat itu menjadi 10 kali lipat lebih kuat. Ini bisa memicu overdosis yang tidak disengaja. Setengah buah saja sudah cukup untuk mengacaukan sistem tubuh Bapak selama 24 jam penuh. Jadi tolong, coret buah ini dari daftar belanja Bapak selamanya. Bapak-bapak, silakan tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan. Saya tahu, informasi tadi mungkin membuat dada Bapak sesak. Mungkin Bapak merasa bersalah karena selama ini tanpa sadar telah meracuni tubuh sendiri dengan buah-buahan favorit. Mungkin Bapak berpikir, waduh dok, habis sudah harapan saya. Apakah saya harus berhenti makan buah selamanya? Jawabannya, tidak sama sekali. Dengarkan kabar gembira ini. Tuhan itu maha adil, Pak. Alam semesta ini diciptakan dengan keseimbangan yang sempurna. Di mana ada penyakit, di situ pasti disiapkan obatnya. Di mana ada buah yang melemahkan hormon, di situ juga tumbuh buah-buahan ajaib yang diciptakan khusus untuk membangkitkan kembali kejantanan Bapak. Bapak tidak perlu pergi ke luar negeri atau membeli suplemen kimia yang harganya jutaan rupiah dan berisiko merusak ginjal. Solusinya ada di pasar tradisional dekat rumah Bapak. Harganya murah dan rasanya nikmat. Saya menyebutnya sebagai 4 pahlawan hormon. 4 buah ini bukan sekedar makanan. Mereka adalah biohacking alami. Mereka mengandung kode genetik yang bisa memerintahkan tubuh Bapak untuk membuka kembali pabrik testosteron yang macet, membersihkan pembuluh darah agar aliran darah ke bawah jadi deras lagi, dan mengembalikan energi masa muda yang Bapak pikir sudah hilang selamanya. Siap untuk mencatat? Siapkan kertas dan pena, karena buah pertama yang akan saya sebutkan ini adalah rajanya para raja testosteron. Ini dia. Inilah dia, bapak-bapak sekalian. Sambutlah sang raja testosteron, Alpukat. Mengapa saya beri gelar setinggi itu? Bapak harus paham satu rahasia besar tubuh pria. Hormon testosteron itu tidak muncul dari ruang hampa. Dia harus dibuat. Dan bahan baku utamanya adalah lemak atau kolesterol. Banyak orang takut lemak, padahal tanpa lemak yang cukup, pabrik hormon Bapak tidak punya bahan untuk produksi. Tapi ingat, bukan lemak jahat dari gorengan yang menyumbat jantung ya. Yang tubuh Bapak butuhkan adalah lemak tak jenuh tunggal. Dan alpukat adalah sumber terbaik di muka bumi untuk jenis lemak ini. Selain itu, alpukat mengandung mineral langka bernama boron. Penelitian membuktikan boron mampu meningkatkan kadar testosteron bebas, jenis testosteron yang paling aktif bikin Bapak bertenaga hingga angka yang signifikan dalam waktu singkat. Jangan cuma makan alpukat begitu saja. Agar efeknya menjadi ledakan hormon, Bapak harus mengombinasikannya dengan strategi yang tepat. Makanlah alpukat saat sarapan. Campurkan setengah buah alpukat matang dengan telur rebus setengah matang. Kenapa kombinasi ini? Ini adalah duo maut. Telur memberikan kolesterol murni dan protein. Alpukat memberikan lemak pengangkut dan vitamin E untuk melindungi sel testis. Ketika keduanya bertemu di perut Bapak saat pagi hari, mereka menciptakan lingkungan anabolik yang sempurna. Lupakan bubur ayam atau nasi uduk yang bikin ngantuk. Mulai besok pagi, ganti sarapan Bapak dengan menu alpukat telur ini. Coba rutin selama 7 hari saja. Dan jangan kaget kalau istri Bapak bertanya, "Kok Papa beda banget energinya minggu ini?" Setelah bahan bakunya siap dari alpukat, pabrik Bapak butuh energi operasional.
Disinilah peran buah sejuta umat, pisang. Jangan remehkan karena harganya murah. Pisang mengandung enzim langka bernama bromelain. Enzim ini bukan cuma ada di nanas, tapi di pisang juga tinggi. Fungsinya, mendongkrak libido dan stamina pria secara instan. Selain itu, pisang kaya vitamin B6 yang tugasnya mengatur keseimbangan hormon. Tanpa B6, testosteron tidak bisa dibentuk sempurna. Tips penting, jangan makan pisang yang kulitnya masih mulus kuning, apalagi hijau. Tunggu sampai muncul bintik-bintik coklat atau sugar spots. Itu tandanya enzim bromelain sedang di puncak tertingginya. Makan satu buah 30 menit sebelum Bapak jalan pagi atau olahraga ringan. Rasakan bedanya. Bapak tidak akan mudah ngos-ngosan. Nah, ini yang sering salah kaprah. Tadi saya melarang delima merah. Sekarang saya menyuruh delima putih. Apa bedanya? Bagaikan langit dan bumi, Pak. Delima merah mengandung estrogen, hormon wanita. Sedangkan delima putih mengandung senyawa yang memicu produksi nitric oxide. Apa itu nitric oxide? Bayangkan selang air di kebun Bapak. Kalau selangnya terinjak atau sempit, airnya tidak akan moncer kan? Begitu juga dengan senjata Bapak. Ereksi yang keras membutuhkan aliran darah yang deras. Delima putih bekerja melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi. Dia membersihkan plak-plak kolesterol yang menyumbat jalan tol menuju organ vital Bapak. Jadi, kalau Bapak merasa punya niat tapi alat tidak mau berdiri, itu seringkali masalah aliran darah. Rutin minum jus delima putih atau memakan bulirnya akan membuat pembuluh darah Bapak elastis kembali. Ingat rumusnya, pisang untuk tenaga, delima putih untuk kelancaran. Kalau dua ini digabung, Bapak siap tempur. Dan sampailah kita pada pahlawan keempat. Buah ini bukan sembarang buah. Ini adalah makanan favorit para nabi. Buah yang diberkahi, yaitu kurma. Selama berabad-abad, kita memakannya karena alasan ibadah, sunnah. Tapi tahukah Bapak, sains modern akhirnya sujud mengakui kehebatan buah gurun ini. Rahasia terbesar kurma terletak pada kandungan mineralnya, terutama zinc atau seng. Bapak harus tahu, zinc adalah mineral paling krusial untuk pria. Di dalam dunia medis, zinc sering disebut sebagai the man's mineral. Kenapa? Karena tanpa zinc yang cukup, kelenjar pituitari di otak tidak bisa mengirim sinyal ke testis untuk memproduksi testosteron. Kurma menyediakan zinc alami yang mudah diserap tubuh, jauh lebih aman daripada pil suplemen kimia. Selain itu, kurma juga kaya selenium yang melindungi testis dari kerusakan oksidatif, dan arginin, asam amino yang fungsinya mirip obat kuat, yaitu melancarkan aliran darah agar ereksi lebih maksimal dan tahan lama. Banyak bapak-bapak yang takut makan kurma karena manis. Takut gula darah naik, Dok. Tenang, gula dalam kurma adalah gula kompleks yang dibungkus serat. Dia memberikan energi instan tanpa menyebabkan kaget insulin seperti saat Bapak minum teh manis atau makan kue bolu. Jadi, mulai hari ini, saya punya tantangan buat Bapak. Biasanya sore hari Bapak ngemil apa? Gorengan, pisang goreng berminyak, bakwan. Itu semua pembunuh hormon karena minyak jahatnya. Ganti kebiasaan itu. Mulai nanti sore, makanlah 3-5 butir kurma. Itu camilan yang bukan cuma bikin kenyang, tapi juga sedang mereparasi kejantanan Bapak dari dalam. Murah, enak, dan berkhasiat tinggi. Bapak-bapak, mohon fokus sebentar. Kalau Bapak melupakan semua tips saya dari awal tadi, tidak apa-apa. Tapi, tolong jangan lupakan satu hal ini. Ini adalah kunci emas dari seluruh video ini. Saya akan bagikan protokol malam hari yang saya adaptasi dari rahasia tabib Timur Tengah kuno. Resep ini sederhana, tapi efeknya untuk testosteron bagaikan menuang bensin premium ke dalam api. Bapak hanya butuh 3 bahan. 3 butir kurma,
ajwa atau Tunisia, 1 sendok makan madu asli, murni, dan segelas air hangat. Lakukan 1 jam sebelum tidur. Jangan sembarangan. Ambil 1 butir kurma, celupkan ke dalam madu, lalu kunyah perlahan sampai halus bercampur dengan air liur Bapak. Nikmati prosesnya. Lakukan sampai 3 butir habis. Setelah itu, bilas dengan minum air hangat secara perlahan. Hasilnya, proses regenerasi sel dan pembentukan hormon berjalan maksimal. Hormon pertumbuhan, HGH, akan melonjak naik. Banyak pasien saya yang mempraktikkan ini, besok paginya mereka kaget. Mereka bangun dengan tubuh yang enteng, pikiran segar, dan yang paling bikin senyum, munculnya morning glory atau ereksi pagi yang keras, tanda paling jujur bahwa testosteron Bapak sedang bekerja prima. Coba praktikkan nanti malam. Jangan percaya saya sebelum Bapak membuktikannya sendiri besok pagi. Jika Bapak masih menonton sampai detik ini, itu artinya Bapak bukan orang sembarangan. Bapak adalah pria yang peduli pada kesehatan, pria yang menolak menyerah pada usia, dan pria yang masih ingin memberikan yang terbaik bagi pasangan. Saya ingin Bapak menanamkan 1 kalimat ini di pikiran. Tua itu pasti, tapi lemah itu pilihan. Jangan biarkan masa emas Bapak dihabiskan dengan rasa lemas, sakit-sakitan, atau minder di hadapan istri. Bapak punya kendali penuh untuk memutar balik jarum jam biologis Bapak. Kuncinya sudah ada di tangan Bapak sekarang. Stop makan anggur dan pepaya mengkal yang meracuni hormon. Mulai besok pagi, bersahabatlah dengan alpukat dan telur. Dan jangan lupa, nanti malam, malam ini juga, coba resep kurma dan madu yang sudah saya berikan. Kesehatan adalah investasi yang tidak bisa dibeli dengan uang pensiun sebanyak apapun. Investasi itu dimulai dari apa yang Bapak makan hari ini. Jika Bapak merasa video ini membuka mata Bapak, saya punya 1 permintaan sederhana. Tolong tekan tombol like sekarang juga. Tindakan kecil Bapak ini akan membantu YouTube menyebarkan video ini ke lebih banyak pria di luar sana yang mungkin sedang putus asa dengan kesehatannya. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp alumni atau keluarga Bapak. Jadilah jalan kebaikan bagi teman-teman Bapak agar mereka juga bisa sehat kembali. Dan terakhir, saya ingin menantang Bapak. Tulis di kolom komentar di bawah kalimat afirmasi ini. Saya menolak tua. Ketik kalimat itu sebagai janji pada diri sendiri bahwa mulai hari ini Bapak akan hidup lebih sehat dan lebih perkasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak. Jangan lupa subscribe channel Dr. Darmawan karena di video selanjutnya saya akan membongkar rahasia urat kejepit yang sering salah diobati. Saya Dr. Darmawan pamit undur diri. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia di usia emas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.